setia mendampingi adik-adik untuk menggapai cita-cita mereka. Dan tak lupa pula salam cinta saya kepada adik-adik andalan Sulawesi Selatan. Baik, perkenalkan nama saya Andi Nurul Suci Aulia, biasa dipanggil Kak Suci. Saya di sini sebagai pengajar Bahasa Indonesia Smart School. Ke soal selanjutnya, soal nomor 2. Soal nomor 2. Oke, soal nomor 2 masih ada teks. Kemudian teksnya itu terdiri dari berapa kalimat? Ada 11 kalimat teksnya. Ada 11 kalimat. Sebelum kita baca semua teksnya, kita cek dulu apa yang diminta dari soalnya. Kalimat yang tidak logis dalam bacaan tersebut adalah kalimat. Jadi yang diminta yaitu kalimat tidak logis dari kalimat 4, 5, 6, 9, dan 11. Ciri kalimat logis, jadi kalimat logis nama lainnya sama dengan kalimat efektif, ragam baku, atau kalimat baku. Biasanya kalau dalam UTBK atau SNBT itu kan diganti-ganti nama soalnya. Jadi kalimat logis ada beberapa yang menyebabkan ketidaklogisan kalimat. Yang pertama, dalam kalimat tersebut fungsi S dan P-nya tidak jelas. Kemudian yang kedua, ada kesalahan ejaan. Yang ketiga, kesalahan diksi atau penggunaan kata. Jadi kita cek ini. Kalimat efektif, jadi adik-adik harus ingat bahwa kalimat efektif, logis, ragam baku minimal punya subjek dan predikat. Terus adik-adik harus cek dari segi ejaan. Ejaan itu kan meliputi banyak hal. Ada huruf kapital, huruf miring. Kalau misalnya ada angkanya berarti adik-adik harus cek. Belum lagi penggunaan tanda baca, kata bakunya. Dan terakhir ada diksi. Jadi dari 5 opsi kita mau cek 4, 5, 6, 9, 11. Cukup kita cek dari segi subjek predikatnya saja. Jadi kalau misalnya kalimat efektif, adik-adik tidak perlu polakan sampai terakhir. Artinya tidak perlu cari fungsi, objek, pelengkap, dan keterangannya. Yang adik-adik harus cari yang wajib yaitu S dan P-nya saja dulu. Jadi kita kembali ke teksnya 4, 5, 6, 9, 11. Di kita 4, 5, 6, 9, dan 11. Oke ya. Ini yang kita mau cari. Kalimat efektif atau tidak efektif. Kita cek kalimat keempat. Makna sila-sila Pancasila dikemas dengan balutan animasi penuh warna menarik. Jadi kita mau cek yang dimana letak fungsi subjek dan predikatnya. Jadi kakak ulang tadi kan kalau predikat cari kata yang berimbuhan yaitu me, ber, di, dan ter. Makna sila-sila Pancasila dikemas buhan predikatnya di sini. Apa yang dikemas yaitu makna sila-sila Pancasila. Kalimat keempat ada S dan P-nya berarti logis. Karena pertanyaannya yang diminta tidak logis. Kalimat kelima. Selain itu ini konjungsi. Ia juga tengah mengembangkan, ada kata yang berimbuhan mengembangkan berarti yang ini predikatnya. Apa yang mengembangkan ini subjeknya? Berarti 5 ada subjek dan predikatnya. Oke. Kalimat selanjutnya, kalimat 6. Dengan laman ini dapat digunakan oleh guru sebagai media pembelajaran. Kita mau cari yang mana predikatnya. Nah, pasti adik-adik fokusnya ke sini. Kak, di sini ada kata yang berimbuhan di pada kata digunakan. Bisa tidak sebagai predikat? Oke, kata digunakan tidak bisa menduduki fungsi predikat. Kenapa? Nah, kan tadi predikat itu harus berimbuhan me, ber, di, dan ter. Tetapi kalau misalnya di depan ada konjungsi, kemudian tidak ada tanda koma. Oke, kakak bedakan dengan kata yang ini, 5. Selain itu koma, ini kan ada koma, ini konjungsi. Sedangkan dalam kalimat ke-6 ada kata dengan. Dengan ini masuk konjungsi juga, tetapi di dalam kalimat 6 tidak ada tanda koma. Tidak ada tanda koma yang menandakan bahwa ada anak kalimat yang mendahului induknya. Anak kalimat itu berupa keterangan atau biasanya konjungsi, sedangkan induk kalimat minimal punya subjek dan predikat. Jadi dalam kalimat 6
tidak jelas yang mana menduduki fungsi subjek dan predikat. Meskipun ada kata yang berimbuhan di, ini tidak bisa dianggap sebagai predikat. Jadi kalau misalnya dibuatkan pertanyaan, apa yang dapat digunakan dengan laman ini? Kan tidak logis kalimatnya. Jadi dari kalimat 6, dari kata dengan sampai dengan titik. Ini cuma keterangan saja semua. Kenapa bisa keterangan saja semua, Kak? Padahal kan harus ada SP-nya. Keterangan tadi cirinya kalau diawali konjungsi dan preposisi. Ini kan diawali konjungsi, kata dengan, kemudian tidak ada tanda koma di tengah yang menandakan ada pemisah antara kalimat induk kalimat. Jadi 6, keterangan saja semua. Ini tidak efektif kalimat 6. Oke, sebenarnya sampai sini kan kita sudah dapat jawabannya, yaitu kalimat 6. Tapi kita cek sama-sama 9 dan 11. Untuk kalimat 9, tidak hanya dituntut piawai dalam menguasai, ya di sini, materi koma. Nah ini ada tanda komanya. Jadi kalau ada tanda koma menandakan anak kalimat yang mendahului induknya. Ini anak kalimat, kita mau cari induk kalimatnya, berarti setelah tanda koma yang ini. Guru juga diharuskan, ini predikatnya. Siapa yang diharuskan melek teknologi? Jawabannya guru, ini subjek. Subjek itu jawaban dari pertanyaan apa atau siapa. Kalau siapa berupa orang, apa berupa benda. Jadi 9 efektif. Kita cek kalimat terakhir, kalimat 11. Bila tidak mampu beradaptasi, ini sama anak kalimat, karena kan di sini ada koma, mereka akan tertinggal. Tertinggal kan berimbuhan tadi, ada me, ber, di, dan ter, berarti masuk. Siapa yang akan tertinggal? Mereka. Ada S dan P-nya. Oke, 11 efektif juga. Jadi untuk jawaban soal nomor 2 yang diminta kalimat tidak efektif, yaitu jawabannya ada dalam kalimat ke-6, berarti yang ini. Ini yang tidak efektif. Oke.